Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah kita Introduction to Computer Network. Minggu ini kita akan bahas tentang OSI Application Layer Functionality. Sesuai dengan janji saya, minggu lalu kita sudah praktek. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang teori, dan insya Allah minggu depan kita akan praktek kembali. Setelah itu kita akan ujian tengah semester. Jadi di minggu ke-9 itu kita akan melakukan ujian tengah semester. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Materinya tentang OSI, 7 OSI layer. Itu bicara tentang application layer functionality, fungsi dari aplikasi layer aplikasi pada 7 OSI layer atau model OSI layer. Untuk overview-nya yang akan kita bahas, pertama introduction, kemudian application, the interface between the network, kemudian making provision for application and services, application layer protocols and service example. Yang terakhir ya kita akan coba menarik kesimpulannya, yaitu di dalam summary. Nah, apa yang akan kita harapkan, jadi learning outcome-nya setelah mempelajari materi ini, Oke. Yang pertama adalah explain the function of the three upper OSI model layer which provide network service to end user application. Jadi menjelaskan fungsi dari 3 layer atas. Ini kadang orang menyebutnya high layer. Oke, 3 layer atas dari OSI model layer, dimana menyediakan layer ini menyediakan network service, jadi layanan jaringan to end user application, kepada pengguna, aplikasi pengguna. Kemudian describe the TCP/IP application layer protocol that provide the service specified by the upper layer of the OSI model. Dia menggambarkan TCP/IP application layer protocol. Nanti ada sebagai pembandingnya, itu ada TCP/IP yang menyediakan layanan spesifik by the upper layer of the OSI model. Juga akan menggambarkan how people use the application layer, bagaimana orang menggunakan layer aplikasi ini untuk berkomunikasi across the information network, melalui information network, jaringan informasi. Serta explain the function of TCP/IP application, menjelaskan fungsi dari aplikasi TCP/IP seperti World Wide Web, email, juga kaitannya dengan layanan seperti HTTP, DNS, DHCP, STMP, POP3, dan Telnet. Dan terakhir, learning outcome-nya adalah describe how to use network analysis tools. Bagaimana menggunakan network analysis tools, tools untuk melakukan analisis terhadap jaringan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang introduction. Sebagai pengenalan 7 OSI layer ini sering dibahas. Kalau saya bilang sebagai orang jaringan, kalau orang jaringan, maka 7 OSI layer ini menjadi hal yang wajib, kudu, pasti di dalam kepala. Artinya tidak boleh menjawab tidak gitu loh. Saya tidak tahu. 7 OSI layer itu harus tahu sebagai orang jaringan. Tetapi karena kalian bukan orang jaringan, soalnya ya setidaknya mengetahui lah ada berapa sih terusnya layer apa saja. Jadi 7 OSI layer itu sesuai dengan namanya ada 7, di mana layer pertama adalah physical layer, kemudian data link, di layer ketiga ada network, di layer keempat ada transport, layer kelima ada session, layer keenam presentation, dan layer ketujuh application. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang ketiga ini, layer ini, atau yang sering dikenal high level, low level. Jadi kalau udah bermainnya high level ini 5, 6, 7, ini biasanya membedakan 5, 6, 7 itu orang-orang SE, software engineer.
karena mainnya aplikasi-aplikasi buat codingan segala macamnya. Sementara yang low level, yang transport network data link physical, ini biasanya pure orang jaringan. Bahkan yang data link physicalnya ini biasanya orang elektro atau orang embedded. Nah, di sini bermainannya. Oke, nah ini gambar ini menunjukkan the application layer provide the interface to the network. Bagaimana interface yang ada di dalam jaringan, dan di sini menggambarkan bagaimana proses terjadinya suatu media aplikasi. Ibaratnya di sini ada misalnya suara, kemudian bisa juga sensor misalnya, atau komputer. Ini di aplikasi, kemudian nanti akan turun terus sampai ke fisikal, dikirimkan di jaringan, dan di sini akan kembali diproses namanya enkapsulasi, dan di sini dekapsulasi, dan kembali menjadi aplikasi untuk menerima informasi-informasi tersebut dari apa yang sudah dikirimkan. Baik, yang pertama, application the interface between the network. Aplikasi adalah interface antara jaringan. Yang akan dibahas di sini pertama OSI dan TCP/IP model 7OSI dan juga TCP/IP sebagai pembandingnya. Kemudian application layer software yang ada di dalam application layer. User application services and application layer protocol apa saja yang digunakan di dalam application layer, layanan-layanan juga, serta pengguna-penggunanya. Dan application layer protokol fungsi dari protokol di dalam application layer. Baik, yang pertama ini adalah gambaran tadi yang sama dengan sebelumnya. OSI. Untuk OSI, ya Dek, belum. Bentar ya. Iya, ya kan rekam dulu bentar ya. Oke, rekaman dulu ya. Baik, ini adalah gambaran seperti yang tadi. People create the communication. People create the communication. Kemudian the application layer prepare human communication for transmission over the network. Layer ini mulai mempersiapkan, tadi ini pesan buat aplikasi-aplikasi. Kemudian layer aplikasi ini mempersiapkan komunikasi untuk transmisinya datanya. Software and hardware convert communication to digital format. Langkah ketiganya dilakukan proses konversi. Ini biasanya di session ini. Kemudian application layer service initiate the data transfer, melakukan inisiasi. Each layer play its rules. Kemudian ini tiap layer ini memainkan perannya masing-masing. Ngapain di presentation, ngapain di session, ngapain di transport, ngapain di network, data link physical, terkirim. Di sisi penerima, ini layernya sama saja. Naik, each layer sama. Kemudian the application layer retrieve data from the network and prepare it for human use. Sampai di sini akhirnya ditampilkan ke si pengguna seperti itu. Nah, berikut ini gambaran dari perbandingan antara 7OSI layer model dengan TCP/IP model. Bisa dilihat bahwa 7OSI model ini, 567, ini kalau di TCP/IP model ini termasuk dalam application layer. Sementara yang transport masih sama, network di TCP/IP model internet, dan data link physical kalau di TCP/IP model itu network access. Nah, di application ini berisi tentang domain name system, hypertext protocol, transfer protocol, simple mail transfer protocol, post office protocol, dynamic host configuration protocol sebagai contoh-contoh protokol yang bekerja pada TCP/IP model application. Dan ini pun dibagi lagi, yang layar atas ini application layer, dan yang di bawah ini data flow layer. Makanya tadi yang saya katakan, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah high level layer, ini low level layer. Kalau ini high level layer, application layer ini bermainnya orang SE, software engineering. Kalau di sini flow layer ini biasanya orang jaringan seperti itu. Baik, apa yang terjadi pada presentation layer? The presentation layer has 3 primary function. Jadi dia punya 3. Presentation layer itu punya 3 fungsi utama.
Yang pertama, melakukan coding dan konversi of application layer data dari data application layer tersebut to ensure, untuk memastikan that data, bahwa data dari source device, jadi device sumber, can be interpreted, bisa dipahami by the appropriate application, oleh aplikasi yang dituju on the destination device, pada device yang dimaksud, tujuannya. Kemudian yang kedua, compression of the data in manner that can be decompressed by the destination device. Kompresi data, karena pada saat pengiriman data ini perlu dikompres, dipres. Pertama, untuk menghemat bandwidth. Kedua, untuk keamanan. Ketiga, untuk pembungkusan. Ya, sama lah seperti Anda ngebungkus sesuatu itu kan dipres dulu. Sampai sana dikembangkan lagi. Nah, presentation layer memastikan bahwa compression of the data in a manner that can be decompressed, bisa di-decompress, bisa dikembangkan lagi, dikembalikan lagi di device tujuan. Yang ketiga, encryption of the data for transmission and decryption of data upon receipt by the destination. Melakukan proses enkripsi data for transmission, untuk ditransmisikan, dan juga melakukan dekripsi of data upon receipt by the destination, pada tempat tujuannya melakukan dekripsi. Kemudian apa yang terjadi pada session layer? Fungsi at the session layer, fungsi pada session layer ini pertama, create and maintain dialogue between source and destination application. Artinya dia akan melakukan create and maintain, jadi membuat dan memaintain dialog. Dialog di sini komunikasi antar source dan destination application, aplikasi tujuan dan aplikasi sumber. Kemudian the session layer handle the exchange of information to initiate dialogue and keep them active. Nah, session ini yang mempertahankan pertukaran informasi dan memastikan bahwa mereka tetap masih bond itu masih terikat. Kemudian to restart session that are disrupt. Nanti kalau misalnya ada putus nih, lagi connect, ada interrupt, putus. Nah, layer session inilah yang akan menghubungkan, saya masih punya recordnya untuk kembali berkomunikasi. Selanjutnya, TCP/IP application layer protocol. Among this TCP/IP protocol are the following. Apa aja sih yang biasanya tadi udah disebutkan, contohnya di gambar. Pertama, domain name system DNS yang digunakan to resolve internet names. Ini nanti ada penjelasannya di belakang. Apa sih fungsi DNS? Ini kalau bicara tentang DNS banyak sekali, ada domain name system, ada domain name server, ada juga domain name service. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Oke, semuanya benar, tergantung konteksnya saja nantinya. Nah, tapi tujuannya tiada lain adalah meresolve internet name to IP address dan kebalikannya. Menjadikan IP address menjadi sebuah nama dan sebuah nama menjadi IP address. Kemudian HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini biasanya digunakan untuk melakukan transfer file yang bermain di web page, halaman web. Kemudian Simplemente Transfer Protocol, SMTP, ini digunakan untuk melakukan transfer pesan surat mail. Oke. Telnet, ini suatu terminal emulation protocol, ini untuk melakukan remote access. Dan file transfer protocol ini biasanya digunakan untuk pertukaran file secara langsung. Oke. Untuk application layer software ini dibagi menjadi dua, ada yang network aware application dan ada application layer services. Kalau yang network aware application biasanya ini diimplementasikan secara langsung, directly with the lower layer of the protocol stack. Jadi ada aplikasi yang bekerjanya itu secara langsung, berhubungan secara langsung dengan layer di bawahnya. Contohnya adalah email client dan web browser. Sementara satu lagi application layer softwarenya adalah application layer services, di mana contohnya di sini ada file transfer or network prince pooling. Dia membutuhkan layanan-layanan lainnya. Jadi dia aplikasi software pada aplikasi layer, tetapi membutuhkan layanan-layanan atau services untuk bisa berjalan, untuk saling
hubungan dengan layer di bawahnya. Oke, berikutnya adalah user application, services, and application layer protocol. Gambarannya seperti ini. Application provide the human interface, service follow protocol to prepare data for the network. Application, misalnya semuanya, oke, ada layanannya. Tadi ada yang bisa langsung berhubungan, ada yang butuh layanan masing-masing. Kemudian, apa sih fungsi dari protokol application layer? Sebetulnya protokol ini mempunyai pekerjaan. Pertama, establish consistent rules for exchanging data between application and service load on the participating device. Jadi membangun aturan yang konsisten untuk pertukaran data. Jadi nggak berubah-ubah. Kalau pakai port itu, kalau pakai aturan mainnya seperti itu, main seperti itu. Kemudian specify how data inside the message is structured. Jadi melakukan spesifikasi bagaimana data di dalam pesan itu terstrukturnya, kemudian tipenya apa, sehingga bisa berkirim-kiriman gitu loh. Oke. Define message dialog, ensuring that a message being sent is met by the expected response. Ini memastikan dialognya, kemudian pesannya itu terkirim itu sesuai dengan yang diharapkan, oke? Baik formatnya. Intinya sebetulnya protokol ini adalah aturan bermain bagaimana agar komunikasi itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memahami. Karena bisa saja komunikasi terjalin tetapi tidak saling memahami. Oke. Kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ketika masih ada pengantar tentang komunikasi, syarat-syarat komunikasi kan, dimana salah satunya adalah protokol, yaitu aturan main. Bisa saja komunikasi terjalin tetapi tidak bisa saling berkomunikasi. Contohnya apa? Misal kita connect ke dalam suatu jaringan yang sama, kemudian kita belum pakai IP address yang sama, kita nggak bisa ngeping, nggak bisa replay, tapi kita terkonek ke jaringan tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya making provision for application and services. Modelnya ada client server, kemudian ada yang akan dibahas server, application layer services and protocol, peer-to-peer networking and application. Oke, yang pertama, client server model. Di dalam jaringan ada dua model arsitektur, bisa juga dengan topologi. Oke. Ada yang disebut dengan client server model, ada yang disebut dengan peer-to-peer atau disebut juga point-to-point. Yang pertama client server model. Pada client server model ada satu yang bertindak sebagai server atau satu lebih lah ibaratnya, dan yang lainnya bertindak sebagai client. Contoh di sini misalnya sebuah server, ini jaringan, ini client. Oke. Client itu akan merequest kepada server, kemudian server ini akan merespon permintaan si klien. Nah, inilah fungsi client server model. Satu bertindak sebagai server, satu lagi bertindak sebagai klien. Yang satu menyediakan, penyedia, yang satu peminta, yang meminta. Oke. Di tengah-tengahnya ada jaringan. Kemudian server, apa itu server? Server itu sebetulnya pelayan. Ya, sesuai dengan namanya, serve, melayani. Server itu adalah pelayan. Jadi ini selalu saya ulang dan ulang karena kadang masih juga ada yang salah kaprah. Artinya ketika bicara client server, begitu bicara server, oh server itu adalah master katanya. Kenapa? Karena dia berisi semuanya. Data ada di dia, kemudian aplikasi ada di dia. Iya, tetapi dalam sebutannya server itu tetap ada sebagai pelayan. Sementara klien inilah yang menjadi tuannya, masternya. Ini slave, ini master. Slave itu melayani permintaan dari master. Jadi klien itu master. Klien ini merequest ke sebuah server. Server are repository of information, processes control the delivery of file to client. Oke. Ini. Berikut adalah application layer service and protocol. Ini contoh aja, ini panel server application. Bisa saja suatu server ini melayani berbagai macam layanan-layanan dari berbagai macam
klien yang berbeda ini mengakses server yang sama dengan menggunakan layanan-layanan services ini pun bisa terjadi. Oke, klien 1 pakai telnet klien bisa berkomunikasi, klien 2 bisa berkomunikasi, klien 3 bisa berkomunikasi untuk mengakses si server ini. Oke, bentuk berikutnya adalah atau arsitektur berikutnya adalah peer to peer atau point to point P2P katanya. Nah, dalam peer to peer ada dua jenis, networking and application. Bedanya apa sih sebetulnya? Pada dasarnya itu sama aja, peer to peer network ataupun peer to peer aplikasi. Karena dua-duanya ini bertindak sebagai klien dan bertindak juga sebagai server. Bedanya, kalau point to point network biasanya ketika yang satu sedang bertindak jadi server, maka yang satu bertindak sebagai klien. Contoh di sini adalah sharing printer. Peer klien ini ingin akses printer, di mana printer ini terkonek ke si komputer yang ini nih. Nah, ini nih aku ada gambar. Oke, kita lanjut. Jadi ini contoh point to point network. Yes, I will share a file I have stored on my hard drive. Can you print the direction? Yes, send over the page to print and I will print. Meanwhile, I will access a file from your drive. Ini saling, yang satu jadi server, yang satu jadi klien. Nah, bedanya apa? In a peer-to-peer exchange, both devices are considered equal in the communication process. Jadi tidak ada master slave di antara ini, nggak ada. Semuanya kedudukannya sama. Sementara kalau point to point application, ketika yang satu bertindak sebagai server, dia pun bertindak sebagai klien pada saat yang sama. Demikian ini juga, ketika dia bertindak sebagai klien, dia pun bertindak sebagai server pada waktu yang sama. Jadi contohnya both point initiate a call, retrieve a call. Both point simultaneously send and retrieve. Makanya kalau application point to point itu saya di waktu yang bersamaan sebagai master dan juga sebagai slave, sebagai server dan juga sebagai klien. Sementara kalau yang network, ketika saya jadi server, yang lain jadi klien. Kemudian ketika yang jadi server, saya yang jadi klien, seperti itu, bergantian. Sementara kalau ini bersamaan. Oke, ini adalah contoh-contoh application layer protocol dan service-nya. Port number identify application and application layer service that are the source and destination of data. Ini mungkin pernah saya singgung bahwa setiap layer di dalam 7OC layer itu memiliki port. Setiap port itu memiliki layanan, setiap layanan itu memiliki protokol. Ini contoh-contohnya. Misalnya domain name system. Ini dia bekerja di TCP UDP port 53, HTTP di TCP port 80, SMTP di TCP 25, POP di UDP port 110, Telnet TCP port 23, DHCP UDP 67, FTP TCP port 20 dan 21. Ini contoh-contohnya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama tentang DNS. Port 53. Apa itu DNS sebetulnya? DNS tiada lain sebetulnya seperti halnya buku telepon, phone book. Handphone kalian, ketika ingin menelpon si Fulan misalnya, kalian di handphone itu mencari nomornya ataukah tinggal mencari namanya? Kalau kalian mencari namanya, berarti kalian sudah menggunakan DNS, Domain Name System, tabel. Kenapa? Karena kalian sudah membuatkan nama si Anu, nomor handphone ini. Jadi ketika nanti dipanggil, saya nggak perlu menghafalkan nomornya, tinggal cari namanya. Demikian juga di internet. Dulu sebelum adanya DNS, orang kesulitan. Kenapa? Karena yang dikenal sama komputer itu adalah angka, IP address. Nah, coba kalau kalian diminta untuk menghafalkan, untuk akses ke Google, bukan Google yang dihafalin 202 sekian. Untuk Facebook 193 sekian. Untuk Yahoo misalnya 170 sekian. Kelengar. Tapi dengan adanya DNS nggak perlu, kalian cukup tinggal menghafalkan, mau yahoo.com, apalagi google.com, facebook.com,
detik.com. Oke. Nah, inilah fungsi dari DNS. Oke. Bagaimana kita pengen tahu DNS IP saya DNS-nya berapa misalnya? Ada satu tools yang bernama NSLookup. Kalian bisa mencobanya dengan melakukan NSLookup, ketik NSLookup, nanti akan ke detect nih. Servernya, IP address-nya. Oke. Kemudian dengan nama-namanya, record type-nya, kita bisa mengetikkan type-nya. Misalnya A, ini untuk end device address-nya. NS, ini untuk name servernya. CNAME untuk canonical name, for fully qualified domain name FQDN. Jadi aliasnya apa. Kemudian MX, ini untuk mail exchange recordnya, untuk lihat dia menggunakan mail servernya apa. Oke. Sementara untuk DNS hierarchy, the following are example of top level domain. Jadi yang paling tingginya itu misalnya .au, ini negara-negara.co, columbia.com, businessindonesia.cp, .org, indonesia.id. Oke, seperti itu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Root DNS, top level domain server. I have record to find who know about .com, .org, .au, .se. I have record to find who know about cisco.com, linksys.com misalnya. Secondary level domain misalnya I have the record for cisco.com, mailcisco.com. Lokal nanti sampai ke bawahnya. Bahkan komputer kita pun bisa meng-create sebuah DNS. Nah, bagi yang pengen punya DNS server sendiri misalnya bisa menggunakan Linux misalnya, salah satunya Linux kita setting sebagai DNS server, menyimpan sendiri, itu bisa. Oke, sekian tentang DNS. Kita sekarang lanjut ke www service and HTTP. www pasti sudah kenal, World Wide Web. Ini bicara tentang internet, ya kan? Nah, browser. Nah, layanannya ini menggunakan protokolnya HTTP. Dia bekerja di port 80. URL and URLs, Uniform Resource Identifier, are the name most people associate with web addresses. Web browser are the client application computer used to connect to the World Wide Web and access resource stored on the web server. Sementara HTTP ini one of the protocol in the TCP/IP suite was originally developed to publish and retrieve HTML. Tadinya udah bicara untuk HTML, tetapi sekarang bukan hanya HTML saja. HTTP pun bisa bekerja untuk PHP, Java, JSON, bisa. Itu bekerja di HTTP. Nah, ada 3 common message type dalam HTTP, ada GET, POST, dan PUT. HTTP meskipun banyak penggunanya sekarang, tetapi dari sisi keamanan dia tidak punya keamanan, sehingga mudah sekali untuk di-hack-nya. Contohnya HTTP adalah seperti ini. Gambaran berikut. Ini Universal Locator, cisco.com misalnya, klien meminta di addressnya request, server melakukan request, file requested, host Cisco, get index HTML, HTTP salah satu. Ini sudah menjadi full qualified domain name untuk melakukan entering. Get nanti akan diberikan ke klien hasilnya, dilakukan proses entering. Oke, next adalah email service and SMTP atau POP protocol. Email, the most popular network service, has revolutionized how people communicate through its simplicity and speed. Contoh-contoh email protokol yang ada yaitu Post Office Protocol (POP) dan juga Simple Mail Transfer Protocol. Untuk SMTP sendiri tidak ada keamanannya, jadi terbuka. Oke, ini cara kerjanya. Klien meminta POP3 dan mengirimkan. Send email, get email. Oke, kemudian the email server operated two separate processes. Ada mail transfer agent (MTA) yang melakukan proses pengiriman, dan ada yang mail delivery agent yang menerima, agen yang menerima. Contoh email server MTA misalnya seperti ini. Mail user agent MUA client, mail user agent MUA sender MUA send. Is the recipient in my list of recipient? No, forward email to another server. Kalau ada dalam dianya, maka dia akan kirim. Tetapi kalau tidak ada, dia kirim ke server lainnya, another server. Nanti di sini juga akan melakukan proses yang sama. Apakah ada? Kalau ada, dia kirim ke kliennya. Kalau tidak ada, kirim lagi ke server.
ini server MTA. Sementara yang deliverednya ini sama. Is the recipient in my list of recipient? No, forward to another. Is the recipient in my list recipient? Yes, please email in recipient mailbox. Kirim kalau gitu. Jadi kalau bicara tentang email tuh sebetulnya kalau kalian masih ingat prosesnya kirim surat menyurat yang normal itu sama aja, cuma dibuat elektroniknya aja gitu aja. Oke, ini beberapa perintah-perintah di dalam SMTP protokol seperti hello, mail from, receipt to, data. Ini datanya, isi datanya. Selanjutnya FTP. FTP was developed to allow file transfer between client and a server. FTP requires two connection between the client and server. Cara kerja seperti ini. Ketika kita menggunakan FTP, kita bisa secara langsung mengambil data apa saja yang ada di server tersebut secara langsung. Itulah protokol FTP. Oke. Dan untuk DHCP ini sendiri adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, suatu protokol yang kerjanya itu memberikan IP secara otomatis. Kalau kalian punya jaringan, setting satu persatu IP statis 10 komputer masih nggak masalah. 20 komputer mungkin masih nggak masalah. Gimana kalau ada 100 komputer, 200 komputer? Kelengar kalau setiap satu klien kalian setting IP addressnya. Maka digunakanlah DHCP, Dynamic Host Control Protocol. DHCP enable client on a network to obtain IP address and other information from DHCP server. Gambarnya kurang lebih seperti ini, DHCP, ISP. Oke. Nah, single home PC ini udah mendapatkan IP dari server ini. Demikian juga ini sama mendapatkan jadi klien. Bisakah kita membuat lagi DHCP sendiri? Bisa. Oke, kemudian file sharing service and SMB protocol. Server message block atau SMB is a client server file sharing protocol. IBM developed SMB in late 1980 to describe the structure of shared network resource such as directory, files, printer, and serial port. Sekarang SMB ini sudah bisa dikatakan sebagai penggunanya itu banyaknya itu Windows. Linux juga punya, tapi dia membuat yang namanya Samba. Samba itu ya sama seperti untuk komunikasi. Jadi artinya Linux dengan Windows bisa berkomunikasi di file sharing ini menggunakan protokol Samba. SMB message can perform the following tasks: start, authenticate, and terminate session, control file and printer access, allow an application to send or receive message to or from another device. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalnya ada sebuah printer, server, SMB request client. Nah, ini bisa file system, printer, mail slot, API, segala macamnya bisa. Kalau kalian cek nanti di komputer itu ada my network share. Nah, ini adalah penggunaan Samba. Nanti kalau bicara dengan protokolnya itu ada protokolnya 139 atau 445 kalau nggak salah itu protokolnya. Kalau protokol terbuka kalian bisa Samba. Kalau itu terbuka berarti punya ada kesempatan share dokumennya berfungsi menggunakan Samba SMB seperti itu. Oke, ini ada teknik point to point service and GNU-TEL protokol. Simpelnya gini, kalau kalian pernah dengar atau pernah make namanya torrent, oke? Nah, GNU-TEL ini kurang lebih hampir sama seperti itu, yaitu dimana orang bisa sharing internet lewat internet itu bisa mengakses hard disk orang lain, oke? Dengan GNU-TEL ini. Jadi menggunakan jalur internet kalian akses ke lokal harddisknya punya orang tertentu. Ya, tentu saja dengan sama-sama bermain GNU-TEL protokol dua-duanya. Sama seperti halnya kalian torrent juga kan seperti itu. Kalian melakukan peer to peer, point to point, layanan peer to peer. Oke, langsung kemana? Langsung ke komputer ya yang dituju gitu loh. Oke, seperti itu. Makanya torrent di sebagian negara itu dilarang. Kenapa? Karena khawatir terjadinya pertukaran informasi rahasia, dan terkadang bisa juga dikhawatirkannya dari sisi keamanan. Kita nggak pernah tahu
karena dia point to point langsung secara langsung, bisa saja menyisipkan paket-paketan yang berbahaya atau malware-malware tertentu seperti itu. Kemudian Telnet Service and Protocol. Telnet ini cukup lama, tetapi masih ya ada juga yang pakai. Telnet is client-server protocol that provide a standard method of emulating text-based terminal device over the data network. Jadi fungsi dari Telnet itu sendiri sebetulnya untuk melakukan remote, tetapi dari sisi keamanannya Telnet itu nggak aman karena dia tidak di-encrypt datanya. Makanya sekarang mulai ditinggalkan Telnet, rata-rata beralih ke SSH, meskipun masih ada juga pengguna Telnet misalnya untuk melakukan remote di jaringan yang di dalam internal yang tidak terlalu dari sisi keamanan tidak terlalu urgent seperti itu. The following are some sample Telnet protocol command. Are you there? AYT. Error line. Delete all text from the current line. Interrupt process. Suspend, interrupt, abort, or terminate the process. Ini perintah-perintahnya, standarnya lah. Dan sebagai summary-nya, kesimpulannya, the application layer is responsible for directly accessing the underlying processes that manage and deliver communication to the human network. Applications are computer programs with which the user interact and that initiate the data transfer process at the user request. Services are background programs that provide the connection between the application layer and the lower layer of the network model. Protocol provides structure of agreed upon rules, much like grammar and function provide rules in language, and delivery of data over the network can be requested from a server by a client. Baik, sekian dan terima kasih. Demikian untuk materi kita kali ini, yang bicara tentang OSI, Layer Application Functionality. Silakan jika ada pertanyaan atau tidak jelas atau belum jelas, kita bisa diskusikan di forum diskusi, atau bisa juga kita menggunakan grup yang sudah ada dibentuk. Silakan kalian saksikan dulu materi-materinya, dan untuk materi itu bisa dibaca karena sudah di-share juga materi-materinya. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan praktek. Prakteknya masih menggunakan yang software jaringan. Jadi kita belum bisa melakukan praktek secara fisik terhadap jaringan. Jadinya kita masih bermain-main software jaringan terlebih dahulu. Baik, demikian akhir kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.